Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di akun YouTube atau komentar YouTube saya. Di mana beberapa pertanyaannya itu ada yang mirip, jadi saya gabungin jadi satu. Nah, ini ada pertanyaan dari akun Sari Hasan bertanya, "Dok, kalau sapi hamil 6 bulan bisa disuntik?" Ada lagi dari Kakak Fedi bertanya, "Kalau induk yang sedang bunting bisa nggak diinjek vitamin B-POM?" Dan dari Valeria Dita bertanya, "Bolehkah sapi bunting dikasih vitamin?" Oke, sebelum saya jawab, jadi saya akan jelaskan dulu pengertian secara singkat dan fungsi dari vitamin. Nah, vitamin ini merupakan senyawa organik esensial yang dimana dibutuhkan oleh tubuh ternak, baik itu ternak ruminansia, non-ruminansia, ataupun ternak ruminansia besar, kecil, dan juga hewan kesayangan. Senyawa organik esensial ini apa sih? Jadi dia merupakan senyawa yang mana mengandung karbon, kemudian dibutuhkan oleh tubuh ternak, tetapi si ternak ini tidak dapat mensintesisnya sendiri dalam jumlah yang cukup, sehingga tentunya dibutuhkan atau diperoleh dari seperti misalnya pakan atau suplemen yang diberikan. Dan fungsi dari vitamin untuk ternak ini adalah untuk mendukung sistem fisiologis dan proses metabolisme pada tubuh ternak. Sistem fisiologis itu apa? Jadi sistem fisiologis itu adalah bagian-bagian pada tubuh ternak di mana termasuk sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, apalagi ya, sistem reproduksi. Nah, itu dia. Ada juga sistem endokrin, ekskresi, dan imunologi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sistem fisiologis pada tubuh ternak. Kemudian proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini adalah proses yang terjadi dalam tubuh ternak secara biokimia di mana fungsinya untuk menghasilkan atau membentuk atau mendukung fungsi atau energi sehingga ternak tersebut dapat menjalankannya dengan baik. Begitu. Nah, kemudian vitamin ini berdasarkan sifat kelarutannya dibagi lagi menjadi dua kelompok. Ada yang dimana dia larut dalam lemak, ada juga dia larut dalam air. Nah, ini ada beberapa contoh di mana vitamin tersebut adalah vitamin yang larut dalam lemak atau yang mesti disimpan dalam jaringan tubuh dan di mana lemak berfungsi sebagai penyerapannya. Nah, ini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Oke, kita jabar satu-satu. Vitamin A ini fungsinya untuk sebagai penglihatan atau memperbaiki penglihatan pada ternak. Dia juga untuk meningkatkan sistem reproduksi atau misalnya ternak yang bunting untuk meningkatkan imunitas janin di dalam tubuhnya atau di dalam kandungannya. Kemudian ada vitamin D. Ini fungsinya untuk mendukung metabolisme kalsium, fosfor, dan juga untuk meningkatkan kesehatan tulang terkhusus pada ternak yang sedang bunting. Tentunya sangat membutuhkan vitamin D ini untuk memopang janin sehingga janin tersebut bisa lahir dalam keadaan sehat dan begitupun dengan induknya. Kemudian ada vitamin E di mana dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini apa? Adalah merupakan senyawa yang berfungsi untuk melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, dan dia juga berfungsi untuk pembukaan darah. Selain itu untuk melindungi sel induk dan janin dari contohnya stres oksidatif atau stres lingkungan seperti itu. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, biasanya vitamin A, D, E ini terkandung dalam satu produk yang dimana terliput dari vitamin A, D, E ini. Jadi dia merupakan gabungan vitamin yang sudah terinclude dalam satu produk seperti itu. Yang dimana kalau digabungin jadi satu, tentu fungsinya adalah misalnya menyembuhkan penyakit atau infeksi yang masuk dalam tubuh ternak. Kemudian apabila ada ternak yang dalam kondisi lemah, kemudian pada ternak yang bunting atau pasca melahirkan. Nah, ini jadi terjawab ya pertanyaannya bahwa
Ternak dalam kondisi bunting 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu bisa disuntikan vitamin. Jadi vitamin yang bisa disuntikan ini adalah vitamin yang ada kandungan vitamin A, vitamin D, E-nya juga. Jadi di mana fungsinya untuk menguatkan imunitas janin yang ada di dalam tubuhnya dan juga boleh disuntikan atau diberikan pasca melahirkan. Selain itu juga ternak yang dalam masa produktif atau sapi darah itu boleh disuntikan. Kemudian ternak yang mengalami stres lingkungan misalnya karena transportasi atau dalam perpindahan tempat, kemudian dengan lingkungan yang atau cuaca yang buruk, atau pada saat ternak sedang pasca diberikan vaksinasi. Nah, itu bisa diberikan vitamin yang terkandung A, D, E, dan K ini. Kemudian ada lagi nih vitamin yang dimana dia larut dalam air, yang dimana vitamin ini tidak disimpan di dalam tubuh sehingga harus tersedia secara kontinu di dalam seperti pakan atau suplemen yang diberikan. Nah, ini juga ada vitamin yang dimana mengandung vitamin B1, B2, dan juga vitamin B6. Fungsinya yaitu tentu untuk menambah nafsu makan, misalnya ada ternak yang tidak mau makan atau anoreksia atau penurunan nafsu makan. Kemudian ada vitamin B2 yang dimana meningkatkan imunitas dan memperbaiki kekurangan sel, serta vitamin B6 untuk mempercepat proses kesembuhan pada ternak yang terpapar sakit atau misalnya terinfeksi penyakit. Kemudian lanjut, nah ini ada vitamin yang dimana satu produk khusus mengandung vitamin B12 yang dimana fungsinya itu adalah untuk mengobati anemia atau kekurangan darah yang dimana ternak tersebut sedang bunting kemudian pasca melahirkan atau sebelum melahirkan. Nah, itu bisa diberikan vitamin B12, kemudian ternak yang tidak mau makan atau anoreksia, ternak yang mengalami pertumbuhan yang lambat, ternak yang dengan kondisi demam atau kelemahan umum, dan juga bisa diberikan pada ternak yang terpapar penyakit kulit atau dermatitis, serta ternak yang mengalami gangguan seperti gangguan syaraf atau gangguan persendian. Nah, itu dia fungsi dari vitamin B12. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul di komentar akun YouTube saya bahwa betul boleh diberikan vitamin di mana ternak bunting dapat diberikan dan sebaiknya memang diberikan untuk mendukung kesehatan ternak induk dan juga memelihara perkembangan janinnya. Jadi vitamin ini bermanfaat untuk meningkatkan nutrisi. Namun perlu kita ingat lagi bahwa pemberian vitamin haruslah spesifik agar ternak ini tidak mengalami kelebihan dosis yang nantinya akan berdampak negatif. Dan diingat lagi bahwa pemberian vitamin ini haruslah berdasarkan dengan resep dokter hewan atau petugas peternakan yang sudah profesional di lapangan. Yang dimana vitamin ini dapat didapatkan melalui pakan atau suplemen atau injeksi yang diberikan. Tapi tergantung lagi dari kondisi ternak atau saran dari dokter hewan yang menangani ternak tersebut. Oke, jadi mungkin bisa dipahami bahwa ternak bunting bisa diberikan vitamin, tapi tergantung lagi dari kondisi dan juga resep dari dokter hewan setempat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.